Bab 1021, Rencana Menangkap Binatang Ajaib 2. Shen Yanxiao mengangguk. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan harganya. Yang dimiliki tuan ini adalah uang. Shen Yanxiao berpikir sejenak dan bertanya, lalu berapa harga kotak binatang ajaib untuk binatang ajaib tingkat menengah? 20.000 koin emas. Semurah itu. Shen Yanxiao segera merasa bahwa harganya tidak mahal. Yang level rendah lebih murah. Harganya hanya 3.000 koin emas, kata Qixia sambil tersenyum. Shen Yanxiao segera memutuskan, belikan aku 100 kotak binatang ajaib tingkat tinggi, dan 500 kotak untuk binatang ajaib tingkat menengah dan rendah masing-masing. Semua orang tercengang. Shen Yanxiao terlalu kaya, dia baru saja menghabiskan lebih dari 10 juta koin emas sekaligus. Alasan mengapa Shen Yanxiao membeli begitu banyak kotak binatang ajaib tingkat menengah dan kotak binatang ajaib tingkat rendah adalah karena selain dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, dia juga bermaksud untuk melengkapi warganya dengan binatang ajaib. Mereka sebelumnya adalah budak sehingga mereka tidak pernah menandatangani kontrak dengan binatang ajaib apapun sebelumnya. Karena dia sudah bermaksud agar mereka mempelajari aura pertempuran dan sihir, maka tentu saja, dia akan memasok mereka dengan binatang ajaib. Kalau saja binatang ajaib tingkat tinggi tidak terlalu langka, dia berharap setiap warga negaranya bisa dipasangkan dengan binatang ajaib tingkat tinggi mereka sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani menggertaknya jika itu terjadi. Baiklah, aku akan mengatur seseorang untuk menanganinya saat aku kembali. Qixia menebak pikiran Shen Yanxiao dan tidak banyak bertanya. Jika Lan Fengli ingin menangkap binatang ajaib tingkat tinggi, dia pasti harus pergi jauh ke daerah tempat tinggal mereka. Di daerah itu, tidak hanya ada binatang ajaib tingkat tinggi, tetapi juga banyak binatang ajaib tingkat menengah dan rendah. Dengan kekuatan Lan Fengli dan kedua Phoenix, akan mudah untuk menangkap mereka, jadi mengapa tidak mengambil sebagian untuk memberi manfaat bagi warga Sun Never Sets. Prioritas utama adalah memperlengkapi kelompok prajurit bayaran Serigala Gua dengan binatang ajaib tingkat tinggi, sedangkan memperoleh binatang ajaib tingkat menengah dan rendah adalah prioritas kedua. Namun, dengan populasi Sun Never Sets dan kota oriental saat ini, akan butuh waktu lama bagi Shen Yanxiao untuk memperlengkapi semua orang dengan binatang ajaib. Kota-kota binatang ajaib itu akan mendukung rencananya untuk menangkap binatang ajaib. Shen Yanxiao tidak membeli begitu banyak sekaligus hanya untuk pamer kekayaan. Dia sudah merencanakan pengembangan Sun Never Sets di masa mendatang. Selain kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, Shen Yanxiao juga ingin memperlengkapi Paman Sembilan dan kelompoknya dengan binatang ajaib tingkat tinggi. Mereka sudah sangat kuat sehingga binatang ajaib tingkat rendah dan menengah tidak berguna. Jika mereka memperlengkapi mereka dengan binatang ajaib tingkat tinggi, itu hanya akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Shen Yanxiao menyentuh dagunya dan berpikir tentang cara menggunakan uang di tangannya untuk mempersenjatai anak buahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Warga Sun Never Sets beruntung karena mereka memiliki seorang penguasa kota yang sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Tidak peduli berapa banyak uang yang diperoleh Shen Yanxiao, hal pertama yang terpikir olehnya adalah bagaimana melatih bawahannya. Dia benar-benar telah mencapai puncak dalam memanfaatkan rakyat. Setelah mereka membahas rencana itu, mereka segera memperhatikan putaran berikutnya. Karena Sun Never Sets memenangkan ronde ini, final akan diadakan di tempat tersebut lusa. Namun, dari kelihatannya, Dulang dan yang lainnya tidak mampu bertarung. Baik Twilight City maupun Blizzard City, mereka bukanlah orang-orang yang dapat dihadapi Dulang dan timnya. Tim dari Fantasy Devil City adalah yang terlemah di antara ketiga tim tersebut. Meski begitu, mereka telah memaksa Dulang dan timnya untuk bertarung dengan punggung mereka menempel di dinding. Kekuatan Twilight City dan tim Blizzard City tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan kelompok prajurit bayaran Cave Wolves di puncak kejayaan mereka bukanlah lawan mereka. Apakah kamu masih akan membiarkan mereka berpartisipasi di final? Qixia memandang Shen Yanxiao dan bertanya. Bab 1022, Rencana Menangkap Binatang Ajaib 3. Shen Yanxiao berkata, tidak, kami akan kalah di final. 7 serigala itu masih koma, dan masih belum diketahui apakah mereka bisa bangun sebelum pertandingan final dimulai. Bahkan dengan ramuannya dan kemampuan penyembuhan Yan Yu, kelompok prajurit bayaran Serigala Gua tidak akan mampu memulihkan kekuatan mereka dalam waktu sesingkat itu. Jika mereka bertarung lagi, mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian.
Qixia tidak keberatan kali ini. Malam harinya, Yan Yu akhirnya selesai menyembuhkan semua orang. Meskipun ada pendeta di Twilight City, keterampilan mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Yan Yu telah dipromosikan menjadi pendeta setelah promosi kelas 2, membuat keterampilan penyembuhannya lebih efektif daripada semua profesi di bawah promosi kelas 2. Berkat dirinya pula, Shen Yanxiao tidak khawatir tentang kematian siapapun. Bagaimana situasinya? Tepat saat Yan Yu berjalan memasuki aula, Shen Yanxiao menarik kursi agar dia duduk. Tang Nazi dengan penuh perhatian menuangkan secangkir air untuk Yan Yu. Ada senyum lembut di wajah cantik Yan Yu. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Luka ketujuh serigala itu paling parah, tetapi sekarang sudah stabil. Namun, aura pertempuran dan sihir mereka telah terkuras habis dan energi mental mereka juga sangat terkuras. Ditambah dengan kehilangan banyak darah dan kelelahan fisik, mereka akan koma untuk waktu yang lama. Tidak akan ada masalah jika mereka pulih dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Bagus, Shen Yanxiao akhirnya santai. Apakah kamu akan menonton pertarungan antara Twilight City dan Blizzard City besok? Tanya Tang Nazi. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Pergi saja tanpa aku dan beritahu aku hasilnya saat kau kembali. Tidak masalah apakah dia menonton atau tidak. Yang ingin dia lakukan hanyalah tinggal di rumah dan menunggu Dulang dan yang lainnya bangun. Bagaimanapun, dia hanya perlu mengirim seseorang untuk menonton pertarungan dan memberitahu dia saat mereka kembali. Semua orang sudah kelelahan. Shen Yanxiao meminta para dokter dari Twilight City untuk tetap tinggal sementara orang-orang dari Sun Never Sets bergantian berjaga dan merawat yang terluka. Keesokan paginya, Namong Mengmeng dan Tang Nazi pergi ke tempat pertandingan untuk menyaksikan babak selanjutnya. Twilight City adalah pemenang sebelumnya, sementara Blizzard City dikenal sebagai yang terkuat dari keempat kota tersebut. Hanya karena absennya Long Fei, mereka kalah dalam turnamen sebelumnya. Pertarungan hari ini adalah pertarungan nyata antara naga dan harimau. Meskipun pertarungan antara Sun Never Sets dan Fantasy Devil City sangat sengit, kekuatan mereka bukanlah yang terbaik. Di sisi lain, konfrontasi antara Twilight City dan Blizzard City membuat darah penonton mendidih saat mereka berdesakan di tempat pertandingan sejak pagi. Shen Yanxiao duduk di kamarnya sementara Vermilion Bird bermain dengan Mini Dragon dan Little Phoenix. Dia memejamkan mata untuk melatih aura pertempuran dan sihirnya. Setelah pertarungan tim, tibalah pertarungan antara empat penguasa kota. Shen Yanxiao tidak ingin membuang waktu dan berlatih lebih keras. Xiu terus membimbingnya dalam pertarungan sesungguhnya, membuat Shen Yanxiao merasa lebih percaya diri. Kelompok tentara bayaran Serigala Gua telah bekerja keras, jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari mereka? Jika dia kalah, bukankah mereka akan mengecewakan harapan kelompok tentara bayaran Serigala Gua? Saat senja tiba, Namong Mengmeng dan Tang Nazi bergegas kembali dari tempat turnamen. Begitu mereka kembali ke gedung, mereka berdua menyapa semua orang. Menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Aku tidak menyangka tim Twilight City begitu kuat. Tang Nazi mengusap dagunya seolah-olah dia belum puas dan masih mengenang pertandingan hari ini. Tim Blizzard City juga sangat kuat. Kerja sama mereka sangat baik. Namong Mengmeng lebih condong ke Blizzard City, yang memiliki hubungan dekat dengan Shen Yanxiao. Perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua. Masing-masing dari mereka membawa bangku kecil dan menunggu mereka menjelaskan kabut. Bahkan Shen Yanxiao pun dipanggil turun. Bab 1023, Rencana Menangkap Binatang Ajaib 4. Kenapa kalian berdua begitu bersemangat? Apa yang terjadi hari ini? Shen Yanxiao menopang dagunya dan menatap Namong Mengmeng dan Tang Nazi. Aku akan menjelaskannya. Namong Mengmeng menamparkan Tang Nazi dan sama sekali tidak menghiraukan martabat seorang paman senior, saat dia berjalan mendekati Shen Yanxiao dan menceritakan pertempuran sore hari antara Twilight City dan Blizzard City. Pertarungan mereka adalah puncak dari apa yang dapat dihasilkan oleh pertarungan tim. Twilight City memang layak menjadi juara turnamen sebelumnya, kekuatan mereka benar-benar buas. Mereka memiliki setidaknya 30 binatang ajaib tingkat tinggi di antara 100 peserta. Sebagai perbandingan, 10 binatang ajaib tingkat tinggi dari Fantasy Devil City tampak seperti ampas. Namun, Blizzard City memiliki lebih banyak binatang ajaib tingkat tinggi daripada Twilight City. Sejak awal pertarungan, suasana di tempat itu memanas. Baik itu kekuatan pribadi tim Twilight City atau kerjasama diam-diam antara tim Blizzard City, semua orang menikmatinya.
Pertarungan berlangsung dari pagi hingga sore, jumlah peserta di arena terus berkurang. Di saat-saat terakhir, Blizzard City masih memimpin dan menyapu bersih semua orang dari tim Twilight City dari panggung. Semua orang dari aliansi mereka menang, tetapi situasi tim Blizzard City jauh lebih baik daripada tim mereka. Meskipun banyak dari mereka yang terluka, tidak ada masalah besar. Tidak banyak korban. Mendengar kemenangan Blizzard City, Shen Yanxiao tersenyum kecil. Tim Twilight City dapat dianggap mampu melawan tim Blizzard City sejauh ini. Namun, Long Fei mungkin menunda kemenangan mereka untuk menjaga reputasi Twilight City. Kalau tidak, Blizzard City akan segera mengalahkan Twilight City dalam hal jumlah binatang ajaib tingkat tinggi dan kerja sama tim. Jika tim Blizzard City benar-benar menekan, mustahil pertarungan akan berlangsung lama. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Long Fei sengaja menyuruh anak buahnya bersikap lunak kepada mereka untuk bertarung dalam pertandingan yang tampaknya seru. Dengan begitu, orang-orang akan berasumsi bahwa kedua belah pihak sama-sama tangguh yang akan menyelamatkan reputasi Twilight City. Bahkan jika mereka kalah, itu tidak akan menjadi kekalahan yang buruk. Long Fei memang orang yang berpengalaman. Dia tahu batas kemampuannya dan jauh lebih bijaksana daripada Shen Yanxiao. Jika itu Shen Yanxiao, akan aneh jika dia tidak menyuruh orang-orangnya mengalahkan tim Twilight City di hadapan Tetua Wen. Qixia dan yang lainnya juga sudah menebak cerita di dalam. Hanya orang-orang yang berpikiran sederhana seperti Tang Nazi dan Namong Mengmeng yang akan berpikir bahwa kedua belah pihak sama-sama sepadan. Karena Blizzard City telah menang, tidak ada salahnya untuk kalah di final. Shen Yanxiao terkekeh. Jauh lebih nyaman bagi juara pertarungan tim untuk jatuh ke tangan Blizzard City daripada jatuh ke tangan Twilight City. Setidaknya mereka dianggap berada di pihak mereka, bukan? Jika Shen Yanxiao cukup hina, dia bisa menggunakan fakta bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Long Fei untuk memaksa Long Fei memberikan kemenangan pertempuran tim kepada Sun Never Sets. Bagaimanapun, selama mereka naik panggung, Blizzard City akan mengakui kekalahan terlepas dari apakah mereka bisa menang atau tidak. Sayangnya Shen Yanxiao tidak tahu malu itu. Lagi pula, itu hanya pertarungan tim. Masih ada 2 pertarungan lagi yang harus dilalui. Baik pertarungan individu maupun pertarungan kelompok, Sun Never Sets harus memenangkan semuanya. Pada hari final, Sun Never Sets secara otomatis mengakui kekalahan. Blizzard City telah memenangkan pertarungan pertama, dan segera setelah itu akan menjadi kompetisi individu yang sangat dinanti-nantikan. Keempat penguasa kota telah berangkat. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. 4 penguasa kota akan menentukan pemenangnya besok. Bab 1024, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu. 1. Pertarungan antara keempat penguasa kota itu pasti akan seru. Semua orang menantikan pertarungan itu. Pada malam sebelum pertempuran, Shen Yanxiao berganti ke pakaian pencurinya dan meninggalkan paviliun tanpa suara menuju mansion tuan kota di Twilight City. Fantasy Devil City telah menyebabkan anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua sangat menderita. Tidak peduli seberapa baik kepribadian Shen Yanxiao, dia tidak mungkin membiarkan geng di begitu saja. Dia bertekad untuk memberi geng di pelajaran dalam pertempuran individu besok. Dengan kekuatan geng di, mustahil baginya untuk menang, tidak peduli lawan mana yang dihadapinya. Jadi, jika mereka tidak bertemu di babak penyisihan, Shen Yanxiao tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Shen Yanxiao akan pergi ke istana penguasa kota malam ini untuk ikut campur dalam pengundian, agar dia bisa memberi pelajaran yang pantas kepada geng di besok. Saat itu sudah larut malam dan kota itu benar-benar sunyi. Hanya ada 4 penjaga di luar rumah besar itu sehingga Shen Yanxiao dengan mudah menghindari deteksi mereka dan menyelinap ke dalam rumah besar itu. Alat yang digunakan untuk pengundian adalah bola kristal yang memiliki kekuatan magis. Total ada 4, 2 berwarna merah, dan 2 berwarna biru. Selama Shen Yanxiao mengutak-atiknya dan mengikuti geng di setelah dia mengambil bolanya, dia pasti bisa mendapatkan bola kristal dengan warna yang sama dengannya. Bola kristal yang digunakan untuk mengundi kini disegel di rumah tuan kota. Bola kristal itu memiliki tingkat fluktuasi magis tertentu, jadi Shen Yanxiao menyuruh Xiu mengunci posisi mereka dan langsung menghampiri. Bola kristal itu diletakkan di gudang penyimpanan di rumah tuan kota. Tepat saat Shen Yanxiao mendekat, dia melihat gudang itu menyala. Dengan sebuah pikiran, dia menyelinap masuk tanpa suara dan bersembunyi di sudut yang gelap. Di gudang itu,
Dua sosok berdiri di dekat meja tempat bola kristal disimpan. Besok, aku akan menyuruh Gengdi melawanmu terlebih dahulu. Dengan kekuatanmu, itu pasti tidak akan mudah. Penatua Wen memegang dua bola kristal biru di tangannya dan menatap Duan Hen yang terdiam dengan arogan. Duan Hen mengerutkan kening. Penatua Wen, mengapa Anda harus melakukan ini? Twilight City adalah penyelenggara turnamen ini, tetapi tidak seorang pun menduga Penatua Wen akan menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, mengubah urutan undian secara sewenang-wenang. Penatua Wen mendengus tidak setuju. Apa yang kau tahu? Kota Badai Salju memenangkan pertempuran pertama kemarin dan Long Fei dalam kondisi yang baik saat ini. Dia sudah menjadi ahli kelas 2 sehingga kekuatannya tidak dapat diremehkan. Jika kau mengalahkannya, aku khawatir kau akan menderita cedera berat dalam prosesnya. Selain itu, final akan diadakan dalam 2 hari dan jika kau cedera, bukankah kau akan otomatis kalah di final? Penatua Wen tidak merasa ada yang salah dengan tindakannya. Karena turnamen tersebut diselenggarakan oleh Twilight City, tentu saja ia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Blizzard City diuntungkan karena minimnya aksi dalam pertempuran pertama. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan mengatur agar ronde pertama berlangsung antara Fantasy Devil City dan Twilight City. Kekuatan Fantasy Devil City tidak dapat dibandingkan dengan Twilight City. 10 binatang ajaib tingkat tinggi hanyalah lelucon di depan tim mereka. Meskipun Sun Never Sets penuh dengan semangat juang, kekuatan mereka secara keseluruhan terlalu lemah. Mereka mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan tim Fantasy Devil City. Jika trik yang sama digunakan pada tim Twilight City, mereka tidak akan pernah menang. Penatua Wen tidak mau kalah dari Blizzard City. Bahkan jika Long Fei sengaja bersikap lunak padanya, dia tetap tidak puas. Bab 1025, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu. 2. Selain itu, kekuatan Shen Yanxiao dikabarkan cukup bagus. Menurut informasi dari Gengdi, Shen Yanxiao sendiri memiliki burung vermilion yang dapat melawan binatang api merah milikmu. Selain itu, dia tampaknya telah berhasil mencapai promosi kelas 2. Saat ini, kamu baru saja berhasil mencapai profesi tingkat lanjut, jadi aku khawatir akan agak sulit bagimu untuk melawannya. Selain itu, hasil pertarungan akan sulit diprediksi. Gengdi adalah yang terlemah dari keempatnya dan jika dia bertanding melawanmu di babak pertama, kamu akan dapat menghemat lebih dari setengah kekuatanmu dan memaksa Shen Yanxiao dan Long Fei untuk saling bersaing. Tidak peduli pihak mana yang menang, orang yang diuntungkan pada akhirnya adalah kamu. Duan Hen, aku berpikir demi kebaikanmu. Tetua Wen memiliki ekspresi serius di wajahnya, tidak peduli bahwa dia baru saja mengkhianati sekutunya, Gengdi. Tidaklah salah untuk menyakiti orang lain demi keuntungan diri sendiri. Gengdi mencoba segala cara untuk menarik Elder Wen, tetapi pada akhirnya, ia digunakan sebagai bidak catur oleh Elder Wen. Jujur saja, sulit untuk tertawa atau menangis dalam situasi ini. Shen Yanxiao bersembunyi dalam kegelapan dan mencibir ketika mendengar kata-kata Tetua Wen. Elder Wen memang rubah tua yang licik. Jika dia tidak memutuskan untuk datang pada menit terakhir, dia akan jatuh ke dalam perangkapnya besok. Baik menggunakan tangannya untuk menarik Long Fei atau menggunakan tangan Long Fei untuk menariknya, keduanya sama-sama menguntungkan bagi Twilight City. Membiarkan Duan Hen berurusan dengan geng dia akan seperti mendapatkan kemenangan gratis. Di final, baik dia maupun Long Fei pasti akan terluka parah akibat pertarungan mereka. Bahkan bagi mereka, akan sangat sulit untuk melawan Duan Hen dalam kondisi puncaknya. Rubah tua sekali, Shen Yanxiao mendengus. Setelah Duan Hen mendengar perkataan Penatua Wen, dia mengangguk ragu-ragu dan berkata, "Terima kasih, Penatua Wen, atas kerja kerasmu." "Aku, Duan Hen, ingin mengucapkan terima kasih." Penatua Wen memandang penampilan Duan Hen yang patuh dengan puas dan berkata sambil tersenyum, "Baguslah kau tahu aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau masih muda dan masih banyak kekuranganmu. Ayahmu juga dibesarkan oleh Dewan Tetua. Sayangnya, dia tiba-tiba meninggal dunia dan meninggalkanmu sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan. Jika kami tidak membantumu, bukankah kau akan diganggu sampai mati oleh penguasa kota lainnya di tanah terlantar? Yakinlah bahwa selama Dewan Tetua ada, kami tidak akan membiarkanmu menderita." Duan Hen terdiam sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, "Duan Hen berterima kasih atas perlindungan Dewan Tetua. Aku pasti akan membayar utang ini dengan mata air yang mengalir."
Duan Hen tidak kompeten, dan itulah sebabnya para tetua harus bersusah payah. Lupakan saja, tidak peduli apapun, kamu dibesarkan oleh Dewan Tetua. Ayahmu juga sangat menghormati Dewan Tetua. Kami mendukungmu hanya karena ayahmu. Baguslah kamu tahu bagaimana cara bersyukur. Tetua Wen tersenyum dan berkata dengan ekspresi ramah. Namun, Shen Yanxiao tidak tahan lagi dengan penampilan munafik Penatua Wen. Bajingan tua itu mengaku bahwa dia melakukan ini demi kebaikan Duan Hen, tetapi apa yang dia katakan di depan orang lain sama sekali berbeda. Long Fei telah memberitahunya bahwa dengan Penatua Wen di sini, Duan Hen akan menjadi boneka tanpa kebebasan atau martabat untuk dibicarakan. Duan Hen harus menghormati Tetua Wen di depan umum dan secara pribadi. Ia harus mendengarkan perintah Tetua Wen bahkan ketika menyangkut rakyatnya. Tetua Wen berbicara dengan baik, tetapi kata-katanya berulang kali mengingatkan Duan Hen akan kebaikannya. Lebih jauh lagi, sikapnya yang angkuh dan sombong itu menjijikkan. Dia adalah seorang tua yang sangat munafik. Lebih jauh lagi, menurut Long Fei, ayah Duan Hen, kematian Duan Wuya tampaknya terkait erat dengan Dewan Tetua. Siapa yang coba ditipunya dengan kemunafikannya? Bab 1026, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu 3. Sebaliknya, Duan Henlah yang tampaknya diyakinkan oleh Penatua Wen. Shen Yanxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Long Fei tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematian Duan Wuya. Mungkinkah Duan Hen, sebagai putra Duan Wuya, sama sekali tidak menyadarinya? Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, bukan anak muda yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak merasa benci ketika Penatua Wen mengendalikannya secara terbuka? Shen Yanxiao tidak mempercayainya. Seseorang yang dapat menandatangani kontrak dengan binatang mistis jelas bukan orang yang sederhana. Setiap binatang mistis memiliki standar mereka sendiri dalam hal memilih tuan mereka. Binatang mistis hanya akan tunduk kepada orang yang mereka akui. Jika Duan Hen begitu bodoh, binatang api merah tidak akan menemaninya. Sementara Shen Yanxiao sedang mencari tahu situasinya, Tetua Wen telah mengutak-atik bola kristal itu, sehingga meninggalkan bekas yang tidak terlihat di sana. Selama Geng Di menyentuh bola kristal itu besok, Duan Hen hanya perlu memilih bola kristal yang sama. Sudah larut, aku akan pergi dan beristirahat dulu. Biasakan dirimu dengan perbedaan antara beberapa bola kristal ini. Setelah Penatua Wen menyelesaikan semuanya, dia meninggalkan gudang dengan puas. Hanya Duan Hen yang tersisa di gudang besar itu. Di bawah cahaya kristal, tubuh Duan Hen yang agak kurus tampak sangat suram. Tidak ada jejak ekspresi di wajahnya yang agak tidak berpengalaman. Dia dengan hati-hati menyentuh bola kristal satu persatu dan setelah membiasakan diri dengannya sejenak, dia tiba-tiba mencubit bola kristal biru dengan keras. Ketenangan di wajahnya yang cerah dan bersih memudar dan segera digantikan oleh kebencian yang kuat. Jejak kebencian itu segera menghilang. Duan Hen bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia meletakkan kembali keempat bola kristal itu dan meninggalkan gudang tanpa ekspresi. Begitu pintu gudang tertutup, Shen Yanxiao dengan gesit melompat keluar dari kegelapan. Melihat pintu yang tertutup rapat, senyum licik tersungging di bibirnya. Duan Hen jelas bukan orang bodoh. Kilatan kebencian itu adalah pikiran paling jujur yang terpendam jauh di dalam hatinya. Tampaknya kedudukan antara Duan Hen dan Tetua Wen tidaklah kecil. Namun, melihat sikap hormatnya sebelumnya terhadap Penatua Wen, tidak ada tanda-tanda itu sama sekali. Jika bukan karena saat itu ketika dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, Shen Yanxiao mungkin tidak akan menemukan kekurangan apapun. Sabar dan bertekad, Duan Hen ini sama sekali bukan karakter yang sederhana. Saat ini, dia mungkin menyembunyikan kekuatannya dan menunggu saat yang tepat. Dia orang yang cerdas. Shen Yanxiao tersenyum. Tak lama kemudian, ia melihat keempat bola kristal yang diletakkan di atas meja. Tetua Wen tidak melakukan manipulasi rumit pada bola kristal tersebut. Ia hanya melakukan sedikit perubahan pada bola kristal biru tersebut. Ia tidak melihat adanya perbedaan saat melihatnya. Namun, jika ia menyentuhnya dengan ujung jarinya, ia akan melihat ada beberapa benjolan kecil di seluruh bola kristal biru tersebut. Kalau saja dia tahu tentang hal ini, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Senyum jahat tersungging di bibir Shen Yanxiao. Dia dengan cepat menciptakan beberapa benjolan kecil dengan kekuatan sihir di seluruh bola kristal merah dan menyeka benjolan itu dari bola kristal biru. Dalam sekejap mata,
perubahan pada bola kristal biru dan merah telah sepenuhnya tertukar. Mulai sekarang, bola kristal ini akan disegel hingga besok. Mustahil bagi tetua Wen untuk memeriksanya lagi. Ditambah lagi, dia tidak punya alasan untuk memeriksa karena dia sama sekali tidak menduga seseorang akan merusak bola kristal ini setelah dia pergi. Kau ingin bermain tanpa malu denganku? Aku ingin melihat siapa yang lebih tidak tahu malu. Kilatan licik melintas di mata Shen Yanxiao. Dia meletakkan keempat bola kristal itu kembali ke atas meja dan menghilang dari gudang. Bab 1027, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu 4. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tempat pertandingan sudah penuh dengan penonton. Tidak seorang pun ingin melewatkan pertandingan yang paling seru itu. Tempat pertandingan begitu penuh sehingga kursi yang disediakan untuk penonton tidak cukup. Di antara kerumunan, banyak orang berdesakan di satu kursi. Pada akhirnya, jumlah penonton di tempat pertandingan mencapai jumlah yang mencengangkan. Ada juga sejumlah besar penonton yang berdiri di luar tempat pertandingan, dengan penuh semangat mencari kesempatan untuk masuk. Pertempuran ini dapat dikatakan sebagai pertempuran terpenting dari ketiga pertempuran lainnya. Kekuatan penguasa kota merupakan tingkat kekuatan tertinggi di sebuah kota. Kekuatan penguasa kota akan menentukan hasil turnamen. Blizzard City telah memenangkan pertempuran pertama. Jika Long Fei menang lagi, mereka akan otomatis menang. Sebelum pertandingan ini, semua orang telah menanyakan tentang kekuatan keempat penguasa kota. Dalam hal kekuatan pribadi, Long Fei, yang merupakan ahli pedang kelas 2, menduduki peringkat pertama. Shen Yanxiao, yang baru saja mencapai tingkat pemanggil, menduduki peringkat kedua. Duan Hen, yang merupakan profesional tingkat lanjutan yang berbakat, menduduki peringkat ketiga. Sedangkan Geng Di, yang hanya memiliki kekuatan profesional tingkat lanjutan, menduduki peringkat terakhir. Namun, binatang ajaib dapat digunakan dalam kompetisi ini. Mengenai binatang mistis, binatang api merah milik Duan Hen dan burung vermilion milik Shen Yanxiao, keduanya adalah binatang mistis dengan level yang sama sehingga perbedaan kekuatannya mungkin tidak terlalu besar. Binatang ajaib milik Long Fei dan Geng Di hanyalah binatang ajaib level tinggi, menyebabkan mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aspek ini. Namun, mereka tidak tahu dari mana berita itu berasal. Dikatakan bahwa burung vermilion milik Shen Yanxiao telah terluka di tahun-tahun awalnya. Meskipun lebih kuat dari binatang ajaib tingkat tinggi, ia tidak dapat dibandingkan dengan binatang api merah yang berada di puncaknya. Dengan demikian, kemungkinan Duan Hen menang adalah yang tertinggi. Semua orang tahu bahwa profesi Shen Yanxiao adalah Warlock, dan Warlock akan menjadi summoner setelah promosi kelas 2 mereka. Namun, Warlock telah lama menghilang dari benua Brilliance, dan banyak orang tidak menyadari keterampilan mereka, apalagi summoner. Banyak orang ingin tahu apakah seorang summoner dapat memanggil Phantom Beast dari dunia lain, dan jika mereka bisa, apa peringkat Phantom Beast. Dikatakan bahwa seorang summoner harus sangat kuat jika mereka ingin memanggil binatang ajaib yang kuat. Namun, Shen Yanxiao baru saja menjadi ahli kelas 2 sehingga dia mungkin tidak dapat memanggil binatang ajaib yang kuat. Kekuatan Vermilion Bird tidak dapat dibandingkan dengan Red Flame Beast. Meskipun kekuatan pribadi Duan Hen lebih rendah dari Shen Yanxiao, jika memperhitungkan binatang mitologi, kekuatan manusia dapat diabaikan. Terlebih lagi, Duan Hen adalah pemanah hebat, jadi dia pasti memiliki keuntungan dalam hal jangkauan efektif mereka. Selama Shen Yanxiao tidak mendekat, pada dasarnya tidak ada bahaya. Sebaliknya, dia bisa menggunakan binatang api merah untuk melancarkan serangan jarak jauh ke Shen Yanxiao. Para penonton menganalisis situasi secara logis. Pada akhirnya, mereka berasal dari Twilight City, jadi mereka secara alami condong ke arah Duan Hen. Adapun Long Fei, dia dianggap yang paling menonjol di antara mereka berempat. Namun, dia kalah dalam hal binatang ajaib. Perbedaan antara binatang ajaib tingkat tinggi dan binatang mistis akan menghapus semua keuntungan yang dimilikinya. Geng Di bahkan lebih menyedihkan karena dia diabaikan oleh semua orang. Bagaimanapun, bagi yang lain, kota iblis fantasi yang dipimpin oleh Geng Di tidak pernah memperoleh hasil yang baik dalam pertempuran. Oleh karena itu, orang-orang secara tidak sadar menggolongkannya sebagai umpan meriam. Secara keseluruhan, peluang Duan Hen untuk menang adalah yang tertinggi, diikuti oleh Shen Yanxiao, lalu Long Fei sebelum akhirnya Geng Di. Dalam pertarungan antara Shen Yanxiao dan Duan Hen,
Hasilnya akan tergantung apakah Shen Yanxiao dapat memanggil binatang hantu yang kuat. Bab 1028, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu. 5. Kalau saja orang-orang tahu bahwa Shen Yanxiao telah memanggil seekor bayi naga kecil yang hanya akan bersikap tenang sepanjang hari, mereka mungkin akan langsung mencoretnya sebagai calon pemenang. Shen Yanxiao merasa tidak berdaya. Tidak mudah baginya untuk memanggil binatang hantu, tetapi yang dipanggilnya adalah naga yang tidak berguna. Belum lagi bertarung melawan binatang mistis, bahkan binatang ajaib tingkat menengah pun dapat membantingnya ke tanah. Selain bertingkah imut, sejujurnya dia tidak dapat memikirkan kegunaan lain dari mini dragon. Shen Yanxiao telah mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada Yunqi, tetapi sayangnya, dia belum membalas. Selain itu, bahkan jika dia membalas, Shen Yanxiao tidak berani menggunakan summoning lagi. Jika dia memanggil Phantom Beast seperti maskot lainnya, Yunqi mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tragedi ini hanya bisa ia simpan sendiri. Sementara semua orang berspekulasi tentang binatang hantu kuat yang akan dipanggilnya, Shen Yanxiao diam-diam menyeka air matanya. Dengan kehadiran 4 penguasa kota, Shen Yanxiao melangkah ke atas panggung sementara Namong Mengmeng bersorak keras dari tribun, "Guru, Anda bisa melakukannya. Guru, Anda akan menang. Guru, Anda perkasa dan mendominasi." Selain notaris yang memimpin pengundian, hanya ada 4 tuan kota di panggung. Shen Yanxiao dan Long Fei adalah kenalan lama. Ketika mereka bertemu, mereka akan tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan persahabatan mereka. Di sisi lain, wajah Geng di sehitam pot. Dia tidak dapat memahaminya. Kapan Blizzard City dan Sun Never Sets menjadi begitu akrab satu sama lain? Long Fei adalah orang yang diplomatis dan dia jarang bersaing dengan orang lain. Dia tahu itu. Tetapi bahkan jika itu untuk menunjukkan niat baik, bukankah ekspresi Long Fei terlalu intim? Selain ketampanan Shen Yanxiao, tidak ada hal lain yang menyenangkan mata. Apa yang salah dengan Long Fei sehingga dia begitu dekat dengan gadis kecil ini? Mungkinkah Long Fei tidak tahu bahwa Fantasy Devil City dan Twilight City telah memutuskan untuk menjadi musuh Sun Never Sets? Tetapi meskipun Long Fei tidak berdiri bersama mereka, setidaknya dia harus menjadi pengamat. Mengapa dia begitu terbuka dan bersahabat dengan Shen Yanxiao? Geng Di merasa ingin muntah darah. Ia berpikir bahwa dengan melibatkan Tetua Wen, ia akan berhasil membentuk faksi yang akan mengucilkan Shen Yanxiao. Ia tidak menyangka Long Fei akan begitu tidak terduga. Geng Di berada di bawah tekanan yang sangat besar dalam turnamen ini. Sebelumnya, anak buahnya telah kalah dari Shen Yanxiao, mereka bahkan telah menderita kekalahan telak ketika peluang mereka untuk menang begitu tinggi. Geng Di ingin menggaruk dinding karena frustrasi. Bagaimana mungkin sekelompok tentara bayaran dengan binatang ajaib tingkat rendah mengalahkan pasukan elitnya? Geng Di telah menanyakan tentang asal-usul Dulang dan kelompoknya. Mereka hanyalah kelompok tentara bayaran kelas menengah di sebuah kota di Kekaisaran Longxuan. Meskipun anak buahnya bukan yang terbaik di dinasti Bulan Biru, mereka tetap dianggap elit. Itulah sebabnya ketika pasukan elitnya dikalahkan oleh sekelompok tentara bayaran biasa, Geng Di tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia juga tahu bahwa mengalahkan Shen Yanxiao dengan kekuatannya hanyalah angan-angan belaka. Jika memungkinkan, Geng Di sama sekali tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen ini. Kekuatan dinasti Bulan Biru sama sekali tidak kuat, dan kota iblis fantasi miliknya akan selalu kalah telak di turnamen-turnamen sebelumnya. Jika Shen Yanxiao memenangkan turnamen, Geng Di tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia hampir bisa membayangkan betapa menyedihkan kematiannya dalam situasi itu. Namun, Geng Di menatap Luo Fan dengan ragu-ragu. Bab 1029, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu. 6. Kalau begitu, Tuan Kota-Kota Iblis Fantasi, silakan tarik bolanya terlebih dahulu. Notaris itu telah meletakkan keempat bola kristal itu ke dalam kotak tertutup, hanya memperlihatkan sebuah lubang kecil di bagian atas kotak itu. Menurut aturan, urutan undian akan didasarkan pada posisi mereka di babak sebelumnya. Fantasy Devil City adalah yang pertama kalah, jadi wajar saja jika Geng Di akan menjadi yang pertama melakukan undian. Geng Di mengerutkan bibirnya dan mengulurkan tangannya. Dia meraba-raba cukup lama sebelum akhirnya mengulurkan tangannya. Geng Di membuka telapak tangannya dan melihat bola kristal merah diam-diam duduk di sana. Ketika Penatua Wen melihat bola kristal merah yang digambar Geng Di,
senyum muncul di wajahnya. Selama Duan Hen mengikuti perjanjian sebelumnya dan memilih bola kristal merah terakhir yang tidak bertanda, maka dia pasti akan menghadapi Geng Di. Penatua Wen tidak khawatir akan kecelakaan apapun yang terjadi karena dia sudah mengetahui urutan undiannya. Dia bersandar di kursi dengan puas dan menunggu Duan Hen melaksanakan rencana mereka sampai akhir. Setelah Geng Di selesai menarik bola, orang berikutnya adalah Duan Hen. Duan Hen menatap kotak itu dengan ragu-ragu. Tanpa sadar dia melihat ke arah tetua Wen dan ketika dia melihatnya mengangguk, dia perlahan mengulurkan tangannya. Namun, ada jejak engganan dan kebencian yang tersembunyi di kedalaman mata Duan Hen. Dia dengan hati-hati menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh 3 bola kristal di dalam kotak dan akhirnya menemukan satu yang tidak bertanda. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Akan tetapi, saat Duan Hen merentangkan telapak tangannya, dia tertegun. Di telapak tangannya bukan bola kristal merah, melainkan bola kristal biru. Wajah Penatua Wen langsung berubah pucat pasi. Dia mengusap matanya karena tak percaya dan menatap 2 bola kristal yang sama sekali berbeda di tangan Geng Di dan Duan Hen. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas membuat tanda kemarin dan dengan kepribadian Duan Hen, mustahil baginya untuk melawannya di saat seperti ini. Namun, mengapa bola kristal yang telah dirusak itu tiba-tiba berubah? Ekspresi Elder Wen sangat tidak sedap dipandang. Segalanya tidak berjalan sesuai rencananya dan terlepas dari siapa yang akan dilawan Duan Hen, itu sama sekali bukan sesuatu yang ia senangi. Shen Yanxiao dan Long Fei tidak mudah dihadapi. Bahkan jika Duan Hen menang, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Di sisi lain, orang lain yang akan melawan Geng Di akan menang dengan mudah. Itu sama sekali tidak diinginkan oleh tetua Wen. Namun, pengundian itu dilakukan di depan semua orang. Bahkan jika Penatua Wen ingin melakukan pengundian ulang, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Jika dia memaksakan pengundian ulang, itu berarti akan terungkapnya manipulasinya terhadap undian. Pada saat itu, belum lagi memenangkan turnamen, bahkan reputasi Twilight City akan hancur total. Itu adalah sesuatu yang Penatua Wen tidak pernah bisa terima. Saat ini, mustahil untuk berhenti di tengah jalan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat rencananya hancur total. Bahkan dalam mimpinya yang terliar, dia tidak pernah menyangka bahwa rencananya telah jatuh ke dalam perangkap Shen Yanxiao. Jika bukan karena niat jahatnya, Shen Yanxiao tidak akan semudah itu menyerangnya. Lagi pula, sebelum Shen Yanxiao mengundi, Duan Hen akan mengundi terlebih dahulu dan ada kemungkinan dia bisa mengundi bola kristal yang sama dengan Duan Hen. Keterkejutan di wajah Duan Hen menghilang dalam sekejap. Dia berdiri diam di satu sisi dan menundukkan kepalanya. Namun, ada sedikit senyum dan kegembiraan tersembunyi di matanya. Apapun yang terjadi, dia menyukai akhir ini. Bab 1030, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu 7. Duan Hen sangat gembira, tetapi di sisi lain, Geng Di menangis darah. Ketika Geng Di melihat Duan Hen telah mengambil bola kristal biru, dia hampir memuntahkan darah. Dia memiliki hubungan persahabatan dengan Twilight City, jadi jika dia bertanding melawan Duan Hen, dia akan kalah telak. Namun sialnya, Duan Hen bukanlah lawannya. Ketika dia melihat 2 kandidat yang tersisa, kebencian antara dia dan Shen Yanxiao pasti akan meledak jika mereka bertarung di atas panggung. Belum lagi seberapa banyak masalah yang telah dia timbulkan pada Sun Never Sets, hanya memikirkan timnya yang merugikan tim Shen Yanxiao beberapa hari yang lalu membuat darah Geng Di menjadi dingin. Bagaimanapun, diketahui bahwa dia adalah orang yang sangat protektif. Kalau dia jatuh ke tangannya, dia pasti akan mati seperti anjing. Adapun Long Fei, dia telah bertukar pandangan ramah dengan Shen Yanxiao sejak awal. Entahlah apakah mereka telah membentuk aliansi, jika dia harus melawannya, itu sama saja dengan menghadapi Shen Yanxiao. Geng Di ingin menangis. Ia ingin menyerah. Ia seorang yang licik, yang lebih hebat dari siapapun. Namun, jika ia harus mengandalkan tinjunya, ia harus minggir. Geng Di hanya bisa berdoa agar dia tidak berakhir dengan Shen Yanxiao. Bahkan jika Long Fei bersahabat dengan Shen Yanxiao, dia tidak akan terlalu kejam. Wajah Geng Di pucat. Shen Yanxiao berdiri di satu sisi dan dengan tenang menghargai ekspresi Geng Di yang sangat tidak sedap dipandang saat kilatan jahat melintas di matanya. Kalau begitu, bisakah penguasa kota matahari tak pernah terbenam mengambil bola kristal itu? Notaris itu dengan patuh mengundang Shen Yanxiao.
Shen Yanxiao sengaja memperlambat langkahnya, berjalan perlahan. Sepasang matanya yang menyimpan niat buruk tampak tersenyum saat dia menatap Geng Di yang berwajah jelek. Geng Di merasa bahwa ia telah menjadi sasaran ular berbisa, tetapi ia menghibur dirinya sendiri dalam hati. Masih ada 2 bola kristal lagi, dan Shen Yanxiao mungkin tidak akan mendapatkan yang merah. Shen Yanxiao perlahan mengulurkan tangan dan meraba-raba kotak itu sebentar. Semakin lambat dia, semakin khawatir Geng Di. Setiap menit dan detik adalah siksaan baginya. Shen Yanxiao tampak puas dengan ekspresi Geng Di. Dia sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menatap Geng Di sambil tersenyum dan bertanya, "Tuan Kota Geng, bola kristal mana yang ingin kau sentuh?" Shen Yanxiao sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu pada Geng Di. Geng Di hampir pingsan karena marah. Gadis kecil ini melakukan ini dengan sengaja. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Tuan Kota Shen pasti bercanda. Itu bukan sesuatu yang bisa kupilih. Semuanya bergantung pada keberuntungan Tuan Kota Shen, jawab Geng Di sambil tersenyum palsu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berdoa agar Shen Yanxiao akan mengambil bola kristal biru terakhir. Ia ingin mengadu domba Shen Yanxiao dengan Duan Hen dan mengabaikannya. Shen Yanxiao menikmati perasaan yang membuat Geng Di gelisah. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak bisa dipastikan. Mungkin aku akan beruntung hari ini dan mendapatkan apa yang aku inginkan. Mungkin jika Tuan Kota Geng beruntung, kamu bisa menebak siapa yang akan kuambil." Mungkin kamu benar. Geng Di hampir mengumpat keras. Keberuntungan. Jelas sekali Shen Yanxiao membencinya sampai ke tulang. Jika dia beruntung, bukankah itu berarti dia tidak beruntung? Dia ingin dia menebak. Apa-apaan ini? Geng Di hampir menjadi gila. Shen Yanxiao hanya mengejeknya dengan kata-katanya sementara tangannya masih berada di dalam kotak yang disegel. Ketakutan di hatinya hampir membuatnya gila. Persetan dengan itu.